Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicarikan lain. Pohon salam di pinggir sumur, yang jawab salam panjang umur. Mohon salam di depan rumah Bang Marzuki, yang jawab salam insya Allah banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasumul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Wa ma bikum binikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para masyayikh, bil khusus pada Kiai Zainal Mustafa, khusus kepada Kiai Suhaib, khusus kepada Kiai Fatoni, khusus kepada Kiai Saifuddin, khusus kepada Kiai Agus Salim, semua kiai kita, ajengan kita, guru kita yang sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan guru kita semua panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula kepada aparatur pemerintahan, wabil khusus kepada Abah Lurah yang hadir di depan kita. Kita sebagai rakyatnya wajib mendoakannya. Mudah-mudahan Abah Lurah panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula kepada para panitia pengajian Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati pula. Tak lupa pula kepada pengatur waktu, penata acara yang saya hormati pula. Dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiainya sudah didoakan, Pak Lurahnya sudah didoakan, ibu-ibu yang didoakan gitu. Ibu-ibu belah dia yang didoakan teh. Panjang umur, sehat walafiat. Loba duitnya, loba emasnya, pergi rosas ya teman. Dan mudah-mudahan kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil. Satu kali lagi, Alhamdulillahi Rabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia suci, pengobat kalbu berenang jiwa, pemimpin seluruh umat manusia,
sang cahaya mulia, sang cahaya dunia, sang cahaya jiwa yang menerangi alam jagat ini. Beliau adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi An-Nabi ya man hadir An-Nabi khairul bashar An-Nabi ya man hadir An-Nabi khairul bashar wa tadalawul qamar wa nazal salam alaih An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Alhamdulillahi rabbil hadirin rahimakumullah. Acara di hari ini menjelang siang ini acara tidak usah dipertanyakan lagi bahwa acara ini adalah acara yang dihujani dan dibasahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang hadir di hari ini adalah orang-orang pilihan Allah dan terpilih sekaligus oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya ke tempat ini kita dapat barokah Allah. Amin. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hadir ke tempat ini dari rumahnya punya maksud tujuan besar, insyaallah pulang dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang punya penyakit di badannya, insyaallah pulang dari tempat ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabi, "Paman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah." Siapa yang jadikan Abu Muhammad pelantara dalam harapan hajat dan keinginan urusan dunia dan akhiratnya, maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, halat lahu syafa'ah, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga acara hari ini semua acara menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya al-karami ya Rabbi bil Mustafa sallim maqasidana wa fir lana ma
rahimakumullah. Kata baginda Nabi, man awwama maulidi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, ini adalah maulid acaranya, insyaallah nanti bersamaku di surga. Allahumma amin. Yang kedua, man anfaqa dirhaman bi maulidi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham. 1 dirham itu berapa? Kata ulama, ada yang menyebutkan uang yang bisa membeli kambing 1. Berapa kambing 1 harganya? Mbak hijina sabaraha harganya? 2 juta. 2 juta, betul, 2 juta. 2 juta. Berarti barang siapa yang menyumbangkan hartanya 2 juta kepada maulid Nabi, ibu berapa nyumbang? Oh, sudah itu. Kita hanya sejuta. Ibu nyumbangnya berapa kepada maulid Nabi? Jawab dari pojok saikhlasna goblok. Saya seperti 2000 yang berikhlas mual anjur maulid Nabi. Ada sebagian ulama yang menjelaskan dirham itu adalah uang yang bisa cukup untuk membeli hayam jago 1 yang paling besar. Harganya berapa hayam jago? 100. Lalu 100 panggilinnya hayam jago 100.000. Pak Haji siapkan 5 untuk di Banjarsari, saya akan bayar kalau 100.000. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 100.000 untuk maulid Nabi, maka nanti bersama Nabi di surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini maulid Nabi. Kata Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, waddatu law kana misla zabali uhudin dahaban fa'anfaqtuhu bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya saya diberikan harta oleh Allah sebesar gunung Uhud. Ibu terang gunung Uhud itu? Berarti sudah terang gunung Uhud? Ente saur belah juru gunung Uhud bah deket Kendeng sanes. Gunung Uhud itu adanya di Madinah Al-Munawwarah. Barang siapa, kata Imam Hasan Basri, kalau saya diberikan harta sebesar gunung Uhud menjadikan emas, akan saya infakkan semuanya untuk acara Maulidur Rasul, untuk acara Maulid Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya jelaskan, ini gunung Uhud satu-satunya gunung yang masuk surga. Satu kali lagi, satu-satunya gunung yang masuk. Gunung Maruyung teka surga baru. Gunung Gajah teka surga. Gunung Selamat teka Komo, Gunung Cilakamat teka surga aja. Satu-satunya gunung yang masuk surga adalah Jabal Uhud, Gunung Uhud. Adanya di mana? Di Madinah. Kenapa Jabal Uhud masuk surga? Saya juduli udah hari ini karena waktunya sudah siang Pak Kiai. Saya beri judul siapa yang dekat dia yang dapat. Ingat, catat. Pakai apa itu? Pakai apa? Pakai HP ya, pakai HP. Siapa yang dekat dia yang dapat. Pakai status. Jangan statusnya yang buruk-buruk ya, yang bagus-bagus. Siapa yang dekat dia yang dapat. Kenapa Gunung Uhud masuk surga? Di suatu saat ini Gunung Uhud didatangi oleh baginda Nabi berempat. Berapa? Bukan berempat, berlima. 1 didampingi sahabat Abu Bakar, 2 sahabat Umar, 3 sahabat Utsman, 3 sahabat Ali. Lah baginda Nabi naik ke Gunung Uhud bersama 4 sahabat ini. Ternyata pas naik gunung itu bergetar. Bahasa Sunda oyang-oyangan. Kasih hati daengnya kuja makolot oyang-oyangan. Gunungna oyang-oyangan. Kata baginda Nabi, wahai Jabal Uhud, apakah kau tidak tahu siapa yang datang dan siapa yang di sebelah saya? Yang sebelah saya siapa? Kata Gunung Uhud, ya Rasulullah, saya paham yang datang ke tempat ini. Justru ana Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man yuhibbuni. Jadi
Gunung Uhud itu nyarios ya Rasulullah karena kami bergetar, karena kami oyak-oyakan, saking kaula bungahna, saking kaula cintana ka Kanjeng Nabi. Gunung Uhud saja sudah bahagia kedatangan baginda Nabi, apalagi orang Kaliung Kulon ini ya, Kaliung Kulon. Dengan adanya hari atau bulan dilahirkannya baginda Nabi, harus lebih bangga untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Gunung Uhud ini saking cintanya kepada baginda Nabi, gunung itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi. Kalimatnya, siapa dekat dia yang dapat. Lah, siapa tadi Abu Bakar? Ibu terang ke Abu Bakar. Coba, Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi. Siapa Abu Bakar itu? Sahabat Abu Bakar itu adalah mertuanya baginda Nabi. Siapa sahabat Abu Bakar itu? Sahabat Abu Bakar itu adalah abahnya daripada Siti Aisyah. Dan siapa sahabat Umar? Sahabat Umar itu adalah mertuanya baginda Nabi. Siapa Utsman bin Affan? Sahabat Utsman bin Affan itu adalah mantunya baginda Nabi. Siapa sahabat Ali? Sahabat Ali itu adalah mantunya baginda Nabi. Jadi setiap waktu baginda Nabi itu didampingi oleh mertua dua dan mantu dua. Ayeuna mah ajengan boga mitohana tarang haji goblok. Kiai boga minantuna tarang haji minantu taruh sakit dibantuan aing. Kiai boga minantu ki minantuna teh ngaji berarti minantu. Ini gambaran baginda Nabi kenapa sukses Islamnya. Mertuanya mendampingi setiap waktu dan mantunya dua mendampingi setiap waktu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini gambaran siapa yang dekat dia yang dapat. Yang kedua, baginda Nabi waktu Isra Mi'raj masuk surga dengan Sayyiduna Jibril, lagi berbincang-bincang di surga dengan baginda Nabi. Dengan Jibril ada suara sautun ni'al, suara sendal, serok serok serok, suara sendal serok serok apa enggak? Suara sendal capit di mana lempak kesadaran mah? Oh srek srek ya, berarti salah tadi ya. Srek, aku baca kurang lah, ayo urutan. Srek srek srek. Sampai berbincang-bincang lama itu suara sendal masih terdengar. Srek srek. Baginda Nabi penasaran. Wahai Sayyidina Jibril, apakah kau dengarkan suara sendal? Iya, baginda Nabi. Itu suara sendal siapa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah suara sendal umatmu. Jibril, umatku itu banyak. Ada yang di Kaliung Kulon, ada yang di Kaliung Wetan. Umat yang mana? Kata baginda Jibril, itu adalah suara sandal sahabatmu. Jibril, sahabat itu banyak. Sahabat yang mana? Siapa namanya? Kata Jibril, itu adalah suara sandalnya sahabat Bilal bin Abi Rabah. Siapa sahabat Bilal itu? Sahabat Bilal itu adalah sahabat yang setiap malam tidak tidur menjaga pintunya baginda Nabi, takut baginda Nabi terancam. Jadi sahabat Bilal itu satu, selalu menjaga pintunya baginda Nabi sambil membaca sholawat kepada Nabi. Yang kedua, sahabat Bilal itu rajin setiap wudu langsung sholat sunnah syukur wudu. Padahal sholat sunnah syukur wudu tidak ada perintah daripada Nabi. Ditanya, wahai Bilal, apa yang kau lakukan setiap wudu? Itu sholat sunnah syukur wudu ya Nabi. Teruskan. Berarti walaupun bukan dari baginda Nabi, kalau urusannya baik, laksanakanlah dengan baik. Ini gambaran, bukan bid'ah. Nyatanya Bilal, orangnya masih hidup di Madinah, suara sandal capitnya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking dekatnya sahabat Bilal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya, siapa yang dekat, dia yang dapat. Sudah berapa? Sudah dua, saya gambarkan. Yang ketiga, kalau kita ke Makkah, di situ ada makam maklah disebutnya, khusus makam-makam yang naik haji
wafat di sana. Di situ pada waktu masuk awal pintu besar, di situ ada makom Siti Khadijah. Makom siapa? Siti Khadijah, istri daripada istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata geser sedikit, di situ ada makam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani At-Tanara. Ternyata ada orang Indonesia, orang Banten Tanara. Siapa beliau? Beliau adalah pengarang kitab Safinah yang kita kaji setiap masuk pondok pesantren. Awal yang kita kaji adalah kitab Safinah di bidang fikih. Itu yang ngarangnya adalah Imam An-Nawawi. Kenapa dia dimakamkan di dekatnya istri baginda Nabi, padahal tidak boleh semuanya kecuali duriyah yang dekat dengan baginda Nabi. Ternyata di dalamnya ada al-muwafaqah lin Nabi, jadi muwafaqatan dengan baginda Nabi. Di dalamnya beliau menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Berarti orang hasil murudan supaya siapa yang dekat dia yang dapat, kita rajin melaksanakan sunnah baginda Nabi. Apa di antaranya? Susur, siwak. Apal siwak, Bu? Ya, contoh aku tadi. Ini namanya siwak bahasa Arab. Bahasa Sundana susur. Nanti ada, Bu? Susur. Susu. Kayak erang. Ya. Ya memang susu. Kering lamun tambah tiris. Susur ini adalah sunnah Rasulullah. Saya dari pondok pesantren sudah pakai seperti ini. Kata guru kita, barang siapa yang pakai siwakan dari mulai kecilnya sampai besarnya, untuknya giginya utuh. Saya ini udah 47, ini semuanya masuk utuh, belum ada yang ini. Kenapa? Dibarakati siwak dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, parfum. Apa, Bu? Minyak wangi itu sunnah baginda Nabi. Dikala kita pakai parfum, itu dapat sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Lain maksudnya gini sanes, tapi sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, saya sedikit aja jelaskan. Yang ketiga, celak apa celak? Paham celak, Bu? Sifat ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasul dan didawamkan di antaranya celak, insya Allah matanya sampai tua tidak akan pernah buram dan terus melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya celak sunnah Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengajian hari ini bersama Kang Haji bersolawat aja. Ini Maulid Nabi. Insya Allah orang yang dekat dengan baginda Nabi, baik itu lewat solawat, baik itu lewat al-barjanji, baik itu lewat Saraful Anam, baik itu lewat Simtuduror, insya Allah hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akhirat penghormatan kepada baginda Nabi. Saya kisahkan dulu supaya nanti kita paham. Dulu
pada waktu Nabi diisrokan, setiap ketemu dengan malaikat baca salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Semuanya yang dibacakan salam oleh baginda Nabi, semuanya berdiri. Cuma ada satu malaikat dibacakan salam oleh Nabi, menjawab, tapi sambil duduk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi lewat, Allah menegur. Malaikat paham siapa yang lewat? Paham. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Rasulullah. Nabi baca salam tidak? Baca. Kamu menjawab? Berdiri tidak? Tidak. Berdiri. Disuruh berdiri oleh Allah. Setelah berdiri, angkat kakimu yang kanan. Begini. Buka satu. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Nah, ini gambaran. Dikala ada makhluk yang dalam marhaban, semuanya berdiri, tidak boleh ada yang duduk. Kenapa? Ada penghinaan dari Allah bagi orang yang duduk, dirugikan dan salah karena di akhirat. Apa tuh? Saking mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pemimpin, tidak ada presiden, tidak ada kaisar, dan tidak ada manusia semulia apapun seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu lahirnya ke dunia, seluruh malaikat di langit supaya turun semua bergantian menyaksikan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah kita dengan alam. Ini alam semesta, semuanya menyambut kelahiran baginda Nabi. Saya bacakan dalam kitab Tuhfatul Muhammadiyah, dalam kitab Mafahim, karangan daripada As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di dalamnya dijelaskan pada waktu lahirnya baginda Nabi ke alam dunia ini, semua dedaunan yang kering seketika langsung jadi hidup dan langsung berbuah, dan buahnya langsung masak. Dan air-air yang tadinya kering seketika langsung airnya pada keluar, dan apa yang hidup di dalamnya makhluk Allah semuanya dihidupkan kembali dibarakati Sayyidina Muhammad SAW. Yang lebih luar biasa lagi, pada waktu lahirnya baginda Nabi, orang yang sakit sedunia semuanya jadi sembuh. Semua yang buta tidak melihat, pada waktu lahirnya baginda Nabi semuanya jadi melihat. Bahkan semua yang lumpuh tidak bisa berjalan, pada waktu lahirnya baginda Nabi semuanya berdiri dibarakati Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini gambaran. Insya Allah siapa yang mengadakan maulid Nabi dimanapun tempatnya, insya Allah Rasulullah hadir di tempat itu. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya tidak? Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, tapi khusus untuk baginda Nabi, Nabi dimakamnya tidak wafat tapi hidup, dan arwahnya dikhususkan oleh Allah setiap menit, setiap detik melayang di atas awan-awan, menyaksikan umatnya yang membaca sholawat, menyaksikan umatnya yang mengadakan maulid Rasul, dan insya Allah arwah Rasul duduk di tempat itu menyaksikan umatnya yang membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu, Bapak, hadirin semuanya, saya menyampaikan jangan kurang bersolawat kepada Nabi satu hari satu malam, maksimal itu 5.000. Maksimalnya 5, minimalnya 1.000.
kalau memang betul-betul cinta kepada baginda Nabi. Hadisnya jelas, yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan baginda Nabi aktsaruhum as-salatan, adalah umatku yang paling banyak baca sholawatnya. Tidak itu memandang kiai, itu tidak memandang lurah, itu tidak memandang RT, semuanya pokoknya. Walaupun itu orang di jalanan, tapi sholawatnya banyak kepada Nabi, dia yang paling dekat dengan baginda Nabi. Sholawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Maka ada sholawat Jibril tadi yang dibaca oleh pembawa acara, luar biasa. Dari pagi terus sholawat, insya Allah kalian bulan dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, barang siapa yang menyanjung dan memuliakan baginda Nabi lewat sholawatnya, lewat maulidnya, insya Allah semua penyakit yang ada akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua maksud yang besar insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya, siapa yang dekat, dia yang dapat. Kita baca dalam sejarah, siapa itu Fir'aun. Kenal Fir'aun tuh? Jadi kenal Irham. Jadi Raja Fir'aun itu seorang raja yang luar biasa tapi kafir. Semua kursi perhiasan semuanya sekarang ada di bawah neraka jahanam. Tapi sandal jahitnya sahabat Bilal ada di surga. Kenapa? Dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jadi bahasa Sunda lagi, jalma anu loba maca sholawat na kakangnya Nabi kai deuleut ku mata air. Lawan tah bercahaya wajahnya. Cahaya apa? Cahaya nur Rasulullah SAW. Maka yuk kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Insya Allah syafaat Nabi akan menunggu kita. Lamun urang ngandalkeun sholat urang punten sadulu. Sholat urang punten karena ke Allahu Akbar. Badas Fatihah berai ingat ke sawah. Bener gitu? Terus aku baik. Teu mungkin sholat jika gitu maka sudah. Lamun henteu aya syafaat Kanjeng Nabi urang rek ka mana? Ngandalkeun puasa urang itu cuma ngalihkeun dahar ti beurang ka peuting. Jual mono budre jongkung luhur bahkan kumis sagede tai. Sobi kude. Tapi pas giliran puasa jam 5 sore kedemplong ngedem. Setengah genep geus kabeh meja. Aya kolak, aya es teh, aya gorengan, aya bala-bala. Eta setengah genap keseluar dia baik, luar dia karena kolak kana jam. Kolak kana jam. Barudak kita jam paling pada sini. Goblok kita jam. Puasa teu pira cuma ngalih ke numput tina beurang ka peuting geus teu kuat. Rek ngandeukeun puasa urang, wallahu a'lam bishawab. Lamun lain ngandeukeun syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda. Suka mengandalkan haji kita, haji urang cuma berangkat ke sana. Paharaman di sana kita kadang tidak paham. Maka lamun teu aya syafaat kan baginda Nabi urang rek ka mana. Maka satu-satunya jalan kita perbanyak sholawat kepada Nabi, insya Allah syafaat Nabi menunggu kita. Amin ya robbal, amin ya Allah ya robbal. Kata baginda Nabi, syafaati yaumal qiyamah lil kabair min ummati. Syafaatku nanti di yaumil qiyamah syafaat rumah untuk umat-umatku yang melaksanakan dosa besar. Penzina, pembunuh nanti di akhirat akan disyafaati oleh Rasulullah. Itu syafaat rumah buat orang-orang yang punya dosa besar. Maka dikala ada orang bahasa Sundana badungnya, badung bandel jauh di sholat, jauh di ngaji, untuk sholawat ka Kanjeng Nabi ieu jelema kabodoh. Padahal sukan di akhirat bakal disyafaatan ku Kanjeng Nabi. Ada umatnya di alam neraka jahanam paling bawah. Geus di bawah jadi katindihan kalau paling gede. Aya bacaan Muhammad. Ieu umat nu keur digencet di neraka jahanam ngilukan Kanjeng Nabi. Satu malaikat malik ulah rosati kesinggali ku Kanjeng Nabi. Beuki rosa memang tujuanna supaya kadeni.
Ternyata Rasulullah mendengar, siapa yang memanggilku? Setelah ditinggali Rasul terjun ke neraka, lihat-lihat di mana ternyata umatnya yang paling dalam dasar. Diangkat bukannya Nabi. Ini namanya syafaatul ummah. Mudah-mudahan kita yang hadir di hari ini semuanya dapat syafaat Rasulullah SAW. Surga, surga, surga. Amin ya robbal alamin. Pak Lurah, tidak etis kayaknya Kang Haji kalau dilangsungkan sudah setengah satu kurang 10 menit jam Kang Haji. Barangkali beda lebaran Madinahnya. Makanya yuk kita bersama agungkan Nabi, dekatkan Nabi supaya masuk dengan siapa yang dekat dia yang dapat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berdiri. Makhluknya ini namanya. Tadi saya sudah jelaskan. Tidak boleh ada yang tidak berdiri, semuanya berdiri. Insya Allah bro, Nabi baginda di sini hadir, menyaksikan semuanya yang hadir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi. Semuanya baca salam, semuanya baca. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina wa dhaba badru tamami, mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rabbi faj'al muzdamana ghayatu husnul hidayah wa tinama qad sa'alna min atayaka lisani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa akrimil arwah hamina biliqa'il adabi watina wabligil muhdarana min
salatin wa salami ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika wa yawmal barzakh Barang siapa yang membaca salawat untuk Nabi masuk kepada hatinya dan masuk kepada matanya sehingga mengeluarkan air mata itulah yang akan mematangkan api neraka nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan semua yang hadir di hari ini semuanya dapat barokah Allah, dapat syafaat Rasulullah, pemimpinnya dijaga oleh Allah, rakyatnya dijaga oleh Allah, dan semuanya putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rahimakumullah. Mungkin waktulah yang tidak bisa kita hadapi lagi karena sudah jam 12:30 ajab sholat di waktiha. Dan satu kali lagi saya doakan wabil khusus kepada Sayyidina Al-Mukarram di Zainal Musrafah yang di tempat ini. Mudah-mudahan beliau panjangkan umur siapa akhirnya, keluarganya diberkahi oleh Allah,
putra putrinya disoleh-solehkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya murid Nabi ini semuanya desa Karangsari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semuanya kita nanti dilirik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusus kepada Bapak Kepala Desa, beliau adalah keluarga saya insya Allah sama-sama dalam satu kakek. Luar biasa, tadi sambutannya sudah disampaikan, dan saya doakan mudah-mudahan abang berpanjang umur sehat walafiat. Dan kita doakan mudah-mudahan dia di jalan Allah dan di jalan Rasulullah SAW, sehingga membawa rakyatnya ke hadapan Allah dengan selamat semua. Amin ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu Nabi. Amin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.